Karena merasa anugerah yang kita minta, berkat yang kita minta kepada Tuhan, itu sebuah kewajiban Tuhan yang harus juga diberikan kepada kita. Maka ketika kita menerima hal-hal yang baik dari Tuhan, ya normal saja, biasa saja. Karena itu kewajiban Tuhan untuk memberikan yang terbaik pada kita. Bahkan gambaran kita seringkali menjadikan Tuhan itu tukang dandan ya, ini kalau ini bocor gereja ini kita panggil tukang, tolong gentengnya dibetulkan. Orang Jawa mengatakan sakdet saknyet gitu kan. Hari ini minta, ya hari ini juga harus diselesaikan. Nah, bisa jadi kita menjadi 9 orang yang sembuh, tapi tidak terima kasih karena merasa yaitu kewajiban Tuhan memberikan berkat untuk kita. Yang satu orang ini merasa betapa penyembuhan itu merupakan kemurahan hati Allah dan ditanggapi dengan iman bahwa itu sungguh-sungguh berkat istimewa. Maka rumusannya untuk satu orang ini tadi adalah pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Imanmu membuat kamu sembuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Silahkan duduk. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 10 November, bersama dengan gereja kita memperingati Santo Leo Agung, seorang paus dan pujangga gereja yang hidup pada tahun 395 sampai 461. Marilah kita mempersiapkan hati kita agar melalui doa-doa Santo Leo Agung ini kita juga diberi rahmat Tuhan untuk juga mewartakan iman, mengajar orang, memberikan kesaksian akan iman kita di tengah masyarakat. Kita hening sejenak, kita siapkan hati kita bawa pula doa-doa kita untuk mereka yang membutuhkan doa kita dan juga untuk kepentingan kita masing-masing. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada dan juga yang di gereja ini, selamat pagi berkah dalam. Hidup kita itu mengalir sangat natural, mulai dari bangun, lalu mandi, kalau mandi loh ya, sembayang, kalau sembayang setelah bangun loh. Masing-masing memiliki kebiasaan. Dan saking biasanya seringkali kita tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang baru dalam setiap harinya. Meskipun kadang situasinya sama, situasinya tetap bangun tidur, yang ditemui juga itu terus, orang-orang yang sama, tetapi selalu baru. Dan itu pun juga tergantung cara kita melihat situasi yang baru itu. Termasuk misalnya menjadi orang tua, itu juga sebuah kenyataan yang tak terhindarkan. Kalau menjadi orang tua biasanya mendidik anak, merawat anak. Dan nanti kalau sudah tua, giliran anak yang dididik itu menjadi orang tua kembali seperti orang tuanya dulu, terus mengalir. Dan tanpa sadar kita kadang-kala merasa kok waktunya wes cepet, ngerti-ngerti wes tua gitu kan. Tiba-tiba sudah lama sekali dan usia kita bertambah. Hari ini kita diajak bermenung, sekurang-kurangnya saya yang mengajak melalui sabda-sabda Tuhan. Pernahkah kita menyadari bahwa setiap saat kita pun
dianugerahi Tuhan anugerah-anugerah yang kadangkala tidak pernah kita duga. Tetapi sebaliknya, seringkali terjadi dalam hidup kita, memohon anugerah khusus, meminta anugerah khusus, tetapi seringkali anugerah atau berkat itu juga tak kunjung datang, tak kunjung tiba. Kadang kita grundel. Apa yang grundel itu bahasa Indonesianya? Yang grundel ya, di hati itu tidak nyaman dan ada perasaan-perasaan negatif, marah, maki di dalam hati. Tapi ada juga yang diberi, dianugerahi, ada yang matur nuwun, ada yang tidak. Kisah penyembuhan 10 orang kusta menggambarkan kita. Kisah ini terkenal, 10 orang kusta yang dijauhkan oleh masyarakat diberi kesembuhan oleh Yesus. Mereka 10 orang ini berteriak, Yesus Guru. Menyebutnya Yesus. Ya, orang Nazaret, anak Maria dan Yosef, dan guru karena memang mengajar, dan wibawanya juga mereka percayai, dan mereka juga mendengarkan kisah dari orang lain bahwa Yesus Guru ini sudah bisa dan mampu menyembuhkan. Mereka memohon itu sambil berteriak karena diasingkan oleh orang dan dilarang untuk bertemu. Bayangannya seperti orang COVID itu ya, jauh, jangan sampai berdekat dengan kita supaya tidak nular. Dan Yesus mengatakan, pergilah, perlihatkanlah kepada imam-imam, dan imamlah yang menentukan ini sembuh dan kembali menjalani kegiatan normal dalam hidup keagamaan. Nah, ada satu yang kembali matur nuwun, memuliakan Allah, dan ini mengajak kita bermenung. Pernahkah kita dalam situasi-situasi tertentu bersyukur atas anugerah Allah yang kita terima? Atau kadangkala kita juga bisa menjadi 9 orang lain yang sembuh tapi tidak berterima kasih karena merasa anugerah yang kita minta, berkat yang kita minta kepada Tuhan itu sebuah kewajiban Tuhan yang harus juga diberikan kepada kita. Maka ketika kita menerima hal-hal yang baik dari Tuhan, ya normal saja, biasa saja. Karena itu kewajiban Tuhan untuk memberikan yang terbaik pada kita. Bahkan gambaran kita seringkali menjadikan Tuhan itu tukang dandan-dandan ya, ini kalau ini bocor gereja ini kita panggil tukang, tolong gentengnya dibetulkan. Orang Jawa mengatakan sakdet saknyet gitu kan. Hari ini minta, ya hari ini juga harus diselesaikan. Nah, bisa jadi kita menjadi 9 orang yang sembuh tapi tidak terima kasih karena merasa yaitu kewajiban Tuhan memberikan berkat untuk kita. Yang satu orang ini merasa betapa penyembuhan itu merupakan kemurahan hati Allah dan ditanggapi dengan iman bahwa itu sungguh-sungguh berkat istimewa. Maka rumusannya untuk satu orang ini tadi adalah pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Imanmu membuat kamu sembuh. Nah, 9 orang lain tadi yang tidak bersyukur, saya tidak tahu ya, Injil tidak mencatat apakah mereka kumat lagi ya karena tidak matur nuwun sama Tuhan ya. Kalau yang satu ini jelas sembuh, imanmu telah menyelamatkan. Bagaimana dengan kita? Apakah berkat itu sesuatu yang wajib Tuhan berikan untuk kita seperti anak yang menerima kebaikan orang tua, mendidik, mengajari yang baik? Itu sebuah kewajiban orang tua yang kadangkala anak susah untuk berterima kasih. Bahkan ada kisah ketika ada seorang anak yang kurang ajar, yang nakal, yang sungguh tidak tahu terima kasih, diajari, dinasehati. Kowe kuwi karo wong, kamu itu kalau dengan orang tuamu jangan berani. Jangan terlalu keras terhadap orang tuamu. Kamu sudah dididik, disekolahkan. Jawabannya apa? Kuwi lak wis kewajibane wong tua.
Itulah sudah kewajibannya orang tua. Nah, bisa jadi ini menjadi gambaran kita cara beriman kita kepada Allah, atau cara memandang kita tentang Allah. Moga-moga pengalaman Injil hari ini mengingatkan kita, jangan lupa bersyukur. Karena imanlah yang seringkali membuat berkat itu mengalir, dan pertama-tama dari kemurahan hati Allah. Kita hening sejenak. Bukankah 10 orang yang menjadi bersih, di mana yang ke-9 orang lainnya? Tiada seorang pun yang kembali memuliakan Allah kecuali orang asing ini. Saudari-saudara, terima kasih atas kebersamaan kita. Sekarang kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah.